Pernahkah kau membayangkan jika jasad seseorang menolak dimandikan oleh manusia dan memilih memandikan dirinya sendiri? Di kampung Karangasem, malam tak pernah lagi tenang sejak jenazah Ustadz Karim dimandikan sebelum waktunya. Malam itu, suara air tak pernah berhenti, bahkan setelah kematiannya. Malam itu, hujan turun pelan di kampung Karangasem, menetes di atap-atap seng dan menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Angin yang dingin mengalir di antara pohon pisang dan bambu, membuat daun-daun bergesekan dengan ritme aneh, seperti suara langkah pelan di kegelapan. Jam dinding di rumah Pak Karim, seorang ustadz yang dikenal saleh dan disegani warga, menunjukkan pukul 00.37. Sejak selepas Isya, ia tak kembali dari musala kecil di ujung gang Tanah Merah, tempat ia biasa menghabiskan malam untuk berzikir sendirian. Istrinya, Bu Maryam, mulai gelisah. Lilin di ruang tamu sudah hampir habis, tapi pintu belum juga diketuk. "Raffi, coba kau tengok ayahmu ke musala, nak," ujar Bu Maryam dengan suara bergetar. "Iya, Bu." Raffi, anak semata wayang mereka yang baru berumur 20 tahun, mengenakan jaket lusuh dan berlari kecil menerobos gerimis. Lampu jalan sudah lama mati, menyisakan bayangan aneh di sepanjang pagar bambu yang bergoyang ditiup angin. Ketika sampai di depan musala, Raffi melihat pintunya terbuka setengah, berayun pelan, seolah baru saja ada orang keluar atau masuk. Dari dalam terdengar bunyi sesuatu terjatuh keras, lalu sunyi. "Ayah," serunya menahan degup jantung. Tak ada jawaban, hanya suara air menetes dari keran wudhu di pojok bangunan kecil itu. Raffi melangkah perlahan masuk, sandal jepitnya berdecit di lantai semen yang lembab. Lampu gantung di langit-langit musala berayun pelan, sinarnya kuning redup, bergetar seperti api lilin tertiup angin. Aroma kapur baru samar menyeruak dari dalam, membuat bulu kuduknya berdiri. Padahal belum ada jenazah, belum ada kematian. Raffi menunduk. Sajadah di tengah ruangan terlihat kusut, basah seperti baru disiram air. Dan di sana, di antara kain yang lembab dan ceceran air di lantai, tergeletak tubuh ayahnya, miring ke kanan, wajah menunduk, kedua tangannya masih terlipat di dada. "Ya Allah, Ayah!" Raffi berlari mendekat. Tubuh itu dingin, tapi kulitnya terasa aneh, tidak kaku, tidak pucat seperti mayat. Di sampingnya tergeletak gayung kayu dan baskom kecil berisi air sabun yang sudah keruh. Sajadah di bawah jasadnya basah, seolah baru disiram air dari baskom itu. Raffi panik. Ia berteriak memanggil warga. Tak lama kemudian, beberapa orang datang membawa senter. Cahaya menyorot ke wajah Pak Karim. Wajahnya tenang, seperti orang yang sedang tertidur, tapi di ujung bibirnya mengalir sisa busa sabun putih. "Innalillahi, Ustadz Karim meninggal," gumam Pak Darto, tetangga yang pertama datang. "Tapi kenapa badannya basah begini? Dia mandi? Siapa yang mandikan? Sekarang kan tengah malam." Warga saling berpandangan. Tak ada yang berani menyentuh dulu. Air yang menetes dari baju Ustadz Karim berbau wangi sabun zaitun, sabun yang biasa ia pakai setiap kali mandi sebelum sholat. Tapi malam ini tidak ada seorang pun yang melihatnya ke kamar mandi musala. Raffi menatap tangan ayahnya. Jari-jarinya keriput seperti habis berendam lama. Lantai di sekitar jenazah juga basah tak merata. Ada bekas pijakan kaki telanjang yang samar menjauh dari tubuhnya menuju arah tempat wudhu di belakang musala. Namun di luar musala, tanah becek itu bersih, tak ada jejak keluar sama sekali. Angin bertiup makin kencang, membuat lampu gantung di langit-langit padam seketika. Suasana berubah pekat. Dalam kegelapan,
Raffi merasa seolah ada seseorang bernapas di dekat telinganya, dingin dan berat. "Jangan ganggu, aku belum suci." Suara itu pelan, parau, tapi jelas berasal dari arah jasad yang kini terbaring di lantai musala. Raffi langsung tersentak mundur, jatuh terduduk, sementara warga di belakangnya saling berbisik dengan wajah pucat. Saat mereka menyalakan senter lagi, tetesan air di lantai sudah berhenti. Tubuh Ustadz Karim kini kering sempurna. Pakaian yang tadi basah kini hanya lembab sedikit, seperti baru dikeringkan dengan kain. Warga terpaku, tak ada yang berani bicara lagi. Bu Maryam datang sambil menangis histeris memeluk suaminya yang sudah kaku di lantai. Tapi Raffi tahu apa yang ia dengar tadi bukan halusinasi. Ia yakin malam itu ayahnya memandikan dirinya sendiri. Malam itu, setelah jasad Ustadz Karim dibawa pulang dari musala, rumah keluarga itu berubah sunyi seperti makam. Hujan masih turun rintik-rintik, menetes dari atap ke gentong air di belakang rumah, memantul seperti detak jam kematian. Di ruang tengah, jenazah Ustadz Karim dibaringkan di atas tikar pandan, ditutupi kain putih seadanya. Beberapa warga membantu menyiapkan perlengkapan untuk memandikan dan mengkafani besok pagi. Lilin-lilin kecil diletakkan di pojok ruangan. Cahayanya bergoyang lembut, seakan takut menyentuh kegelapan di sekitarnya. Namun ada satu hal yang membuat semua yang hadir merasa tak nyaman. Bau wangi sabun yang sangat kuat, seperti aroma orang baru selesai mandi, terus keluar dari tubuh jenazah itu. Padahal belum ada yang memandikannya. "Aneh ya Raf, jasad ayahmu segar sekali," bisik Pak Darto pelan, menatap wajah almarhum yang masih tampak tenang. Seperti baru wudhu saja. Raffi hanya diam, matanya menatap kosong pada tubuh ayahnya. Ia teringat suara lirih di musala tadi. "Jangan ganggu, aku belum suci." Semakin malam, satu persatu warga pamit pulang. Tinggal Raffi, ibunya, dan dua tetangga perempuan yang menjaga di ruang tamu. Bu Maryam tak berhenti membaca surah Yasin. Suaranya serak tertahan tangis. Tapi di sela-sela doa itu, Raffi mendengar sesuatu. Ciprat, ciprat, suara air dari arah belakang rumah. Awalnya samar, seperti air hujan jatuh ke ember. Tapi lama-lama jelas, seperti seseorang sedang menyiram tubuh dengan gayung. "Bu..." Raffi menelan ludah, suaranya pelan. "Ibu dengar?" "Apa nak?" "Suara air di kamar mandi." Bu Maryam berhenti membaca, menatap ke arah belakang. Rumah mereka memang memiliki kamar mandi kecil di samping dapur, berdinding papan tua. Saat hening, suara dari sana terdengar jelas. Ada suara gayung dicelupkan ke air, diikuti suara seseorang bergumam, seperti membaca doa. "Bismillahirrahmanirrahim, niat karena Allah." Suara itu pelan, tapi Raffi mengenalnya. Itu suara ayahnya. Ia bahkan hafal intonasinya saat membaca niat mandi jenazah. Dadanya tiba-tiba sesak. Ia menatap ke arah ruang tengah. Jasad ayahnya masih di sana, tertutup kain putih, tak bergeming sedikit pun. Tapi dari belakang, suara air terus terdengar dan sesekali diikuti batuk pelan, khas suara Ustadz Karim yang tua. Tanpa pikir panjang, Raffi berjalan menuju belakang. Lantai kayu rumah berderit setiap langkahnya. Semakin dekat ke kamar mandi, semakin jelas bunyinya. Bau sabun zaitun menyengat, persis seperti sabun kesukaan ayahnya. Cahaya lampu minyak di dapur temaram. Pintu kamar mandi sedikit terbuka, menampakkan kilau air di dalam. Raffi menahan napas dan mendorong pintu itu perlahan. Ciit, engsel tua berdecit. Di dalam tak ada siapa-siapa. Namun, lantai basah kuyup, air masih menetes dari gayung kayu ke dalam bak yang hampir kosong. Di sudut, ada handuk kafan, kain putih panjang yang biasa digunakan untuk membungkus jenazah, tergantung rapi, masih meneteskan air.
Raffi mundur setengah langkah, lututnya lemas. Ia menatap bak air itu. Permukaan airnya bergolak pelan, seolah baru saja digunakan seseorang. Lalu, dari balik bak itu, terdengar suara pelan, parau, seperti orang menahan napas. "Sudah bersih, jangan buka kainku lagi, Raffi." Suara itu sama persis dengan suara ayahnya. Tapi kali ini terdengar serak, jauh, seperti berasal dari dalam air. Raffi membeku. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia mundur, hampir terjatuh, lalu berlari ke ruang tengah. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, seperti kapur. Bu Maryam berdiri, panik. "Kenapa, Nak? Ada apa?" Ayah ada di kamar mandi, Bu." "Astagfirullah, apa yang kamu bilang?" Sebelum Bu Maryam sempat mendekat, suara air berhenti total. Rumah kembali sunyi. Hanya terdengar tetesan dari genting dan isakan pelan dari ibunya. Mereka mendekat ke ruang tengah. Dan di saat Raffi menatap jasad ayahnya lagi, ia sadar sesuatu telah berubah. Kain putih yang menutupi tubuh itu basah kuyup, padahal sebelumnya kering. Dan di bawah kepala jenazah terbentuk genangan air kecil yang berbau wangi sabun zaitun. "Ya Allah," bisik Bu Maryam menutup mulutnya. Dia mandi, Nak." Raffi tak bisa menjawab. Ia hanya menatap tubuh itu lama, bergetar sambil mendengar tetesan air jatuh dari ujung kain kafan ke lantai. Tetes demi tetes, pelan, teratur. Dan dari bawah kain, seolah-olah tubuh itu masih bergerak sedikit, seperti seseorang yang sedang menyeka air di wajahnya. Di luar, hujan berhenti. Tapi dari dalam rumah Ustadz Karim, suara cipratan air tak pernah benar-benar hilang. Pagi itu langit Karangasem masih diselimuti kabut tebal. Hujan semalam menyisakan embun di setiap daun, dan udara pagi terasa berat, lembab, seperti menyimpan sesuatu yang tak tuntas. Burung-burung enggan berkicau, hanya angin yang berhembus di antara pohon jati di belakang rumah Ustadz Karim. Raffi duduk di serambi rumah, matanya sembab. Ia tidak tidur semalaman, terus menatap ke arah ruang tengah tempat ayahnya dibaringkan. Namun, ketika sinar matahari mulai menembus celah genting, ia sadar ada sesuatu yang berbeda. Kain putih yang semalam basah kuyup kini kering sempurna. Dan di bawah kain kafan itu, bentuk tubuh ayahnya terlihat lebih rapat dan rapi, seolah sudah dikafani dengan benar. Padahal semalam mereka belum melakukan apapun, belum dimandikan, belum dikafani, belum didoakan secara lengkap. "Raffi, kamu yang melakukannya, Nak." Suara Bu Maryam bergetar. "Tidak, Bu. Saya bahkan tidak berani mendekat. Lalu siapa yang melilit kain itu?" Raffi menatap lekat-lekat. Ujung kain kafan di bawah dagu ayahnya terikat dengan simpul kecil, seperti ikatan pada jenazah siap dimakamkan. Ia tahu betul bagaimana cara mengikat itu, karena sering melihat Ustadz Karim memandikan mayat warga. Tapi kali ini simpulnya terlalu sempurna, rapat tapi halus, seolah dibuat oleh tangan ahli. Warga mulai berdatangan. Pak Darto dan 2 orang pemuda menenteng air dan kain untuk memandikan jenazah. Begitu mereka membuka kain kafan itu, ketiganya tertegun. Tubuh Ustadz Karim tampak bersih sekali. Kulitnya tidak pucat seperti mayat, malah terlihat lembab dan wangi, seolah baru mandi. Bahkan kuku-kukunya bersih, rambutnya tersisir rapi, dan aroma sabun zaitun masih kuat. "Innalillahi, ini bagaimana, Rof?" tanya Pak Darto pelan, suaranya gemetar. "Dia sudah dimandikan?" Raffi menunduk. "Saya tidak tahu, Pak. Semalam ada suara air dari kamar mandi." Tapi ucapan itu menggantung. Warga saling berpandangan. Sebagian beristighfar, sebagian hanya terdiam dengan wajah pucat. Untuk memastikan, Pak Darto mengambil air dari ember dan mencoba menyiramkan sedikit ke bahu jenazah. Air itu tidak meresap, malah mengalir
seperti di atas kulit yang licin, seperti kulit orang hidup. Astagfirullah, badannya masih hangat, bisik seorang ibu yang membantu. Ustadz Karim seperti belum mati. Saat itu juga suara kreet. Kreet terdengar dari bawah tikar pandan. Semua yang ada di ruangan tertegun. Tikar itu bergeser pelan, seperti ada sesuatu dari bawah yang menariknya. Raffi spontan memegangi tangan ibunya, wajahnya memucat. "Jangan takut," gumamnya, tapi suaranya bergetar. Tikar itu berhenti bergerak. Hening sesaat, lalu dari dalam tubuh jenazah terdengar suara halus seperti embusan napas, hanya sekali, namun nyata. Semua orang membeku. Pak Darto buru-buru membaca istighfar keras-keras. Kita kubur saja hari ini juga," katanya cepat. "Mungkin ini hanya ujian dari Allah." Mereka menutup kembali kain kafan, tapi Raffi memperhatikan dengan seksama. Pada dada ayahnya ada tetesan air baru, seperti air segar yang baru saja menetes dari rambut, padahal mereka belum menyiramkan apapun. Menjelang siang, jenazah dibawa ke musala untuk disolatkan. Tapi di sepanjang perjalanan, bau sabun zaitun makin kuat. Beberapa warga yang ikut mengangkat keranda mulai batuk pelan karena aroma yang menusuk hidung. Sesampainya di musala, ketika mereka meletakkan jenazah, ada hal yang membuat semua berhenti bergerak. Di tempat pemandian jenazah di belakang musala, bak batu besar tempat biasanya jenazah dibersihkan sudah basah kuyup dengan sisa air yang berbau sabun. Dan di atas batu itu ada jejak tubuh lengkap dengan bekas sandaran kepala dan punggung, seperti seseorang baru saja dimandikan di sana. Tapi tidak ada siapapun yang melakukannya. Air di bak pemandian masih beriak pelan walau tak ada angin. Lalu dari arah kran yang menetes, suara gemericik berubah pelan jadi seperti gumaman doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semua warga serentak menoleh ke sumber suara itu. Pak Darto menjatuhkan gayung dari tangannya. Wajahnya pucat pasi. "Kita cepatkan, cepat, kubur sebelum maghrib." Namun Raffi tidak bergerak. Ia menatap ke arah batu pemandian itu dan matanya membesar karena di permukaannya terpampang bayangan samar ayahnya seperti sedang menyiramkan air ke tubuhnya sendiri. Bayangan itu menatap ke arahnya, lalu perlahan menghilang bersama suara air yang berhenti menetes. Rumah itu, musala itu, dan seisi kampung mendadak beku dalam ketakutan. Sore itu, langit Karangasem tampak berat. Awan gelap menumpuk di atas pemakaman kampung, menutupi matahari yang baru hendak tenggelam. Suasana hening. Tidak ada anak kecil berlarian, tidak ada suara ayam atau kambing, hanya desir angin yang berputar di antara nisan tua yang miring. Raffi berdiri di samping keranda ayahnya. Wajahnya pucat, matanya merah karena tidak tidur. Di sekelilingnya, beberapa warga berkumpul. Ada Pak Darto, Pak Junaidi, dan para tetua kampung. Semuanya tampak canggung, seperti ingin cepat menyelesaikan pemakaman ini. Jenazah Ustadz Karim dibaringkan di lubang kubur yang sudah digali sejak pagi. Namun, tanah di sekelilingnya terasa basah aneh, bukan lumpur biasa, melainkan lembab dengan aroma sabun zaitun yang samar. "Cepat, kita timbun perlahan," ucap Pak Darto. Suaranya terdengar berat. Semoga beliau diterima di sisi Allah. Tanah mulai ditimbunkan. Suara sekop menembus keheningan sore. Tapi baru beberapa kali lempar, kejadian aneh terjadi. Tanah yang baru saja ditimbunkan tiba-tiba merosot lagi ke dalam, seperti disedot dari bawah. Astagfirullah, kenapa tanahnya amblas begini? Pelan-pelan, pelan. Mereka menimbun lagi, tapi hasilnya sama. Setiap kali sekop terakhir jatuh, tanah itu kembali bergolak, seperti ada udara yang mendorong dari bawah. Raffi menatap lekat
ke dalam lubang kubur. Ia melihat sesuatu, gerakan halus dari dalam, seperti kain yang bergetar pelan. "Pak, saya lihat kafannya bergerak," bisik Raffi ketakutan. "Jangan bicara sembarangan, Nak," bentak Pak Darto, walau wajahnya sendiri sudah pucat pasi. Namun tak lama kemudian, warga lain juga mulai melihatnya. Kain kafan yang menutupi jasad itu berdenyut halus, seperti orang yang menarik napas perlahan. Lalu, dari sela tanah basah, keluar gelembung-gelembung kecil air sabun, menimbulkan busa putih yang mengalir di permukaan kubur. "Ya Allah, ini apa?" jerit seorang ibu dari kejauhan. "Air sabun dari tanah?" Semua mundur, hanya Pak Darto yang masih mencoba melanjutkan. Tapi baru satu sekop lagi ia jatuhkan. Tanah itu tiba-tiba memuntahkan air. Air bening bercampur sabun, menyembur pelan dari bawah nisan. Dan dalam air itu tercium jelas bau sabun zaitun milik Ustadz Karim. Angin tiba-tiba berputar kencang. Daun-daun berjatuhan. Suara gemerincing bambu dari arah utara membuat semua orang menoleh. Di tepi pagar makam ada sosok putih berdiri tegak, tinggi, berjubah basah, wajahnya menunduk, tak bergerak. Sinar matahari terakhir menyorot tubuhnya yang berkilat seperti basah air. Raffi menatap, matanya membesar. "Ayah!" Namun, saat warga menoleh ke arah yang sama, sosok itu menghilang, lenyap bersama tiupan angin dingin yang menerpa mereka. Tanah di kubur bergolak sekali lagi, lalu tenang. Akhirnya, setelah azan maghrib hampir berkumandang, mereka berhasil menutup kubur dengan cepat. Tapi, tak satu pun berani menancapkan batu nisan. Pak Darto hanya menancapkan papan kayu kecil bertuliskan nama, tanpa doa, tanpa bunga. Semua pulang dalam diam. Malam harinya, hujan turun deras. Petir berulang kali menyambar di atas kampung Karang Asem. Raffi tidak bisa tidur. Setiap kali matanya hampir terpejam, ia mendengar suara air menetes seperti di musala malam itu. Tik, tik, tik dari arah dapur. Ia bangun, berjalan perlahan dengan senter di tangan. Tetesan itu berasal dari pintu belakang rumah yang sedikit terbuka karena angin. Saat ia menutup pintu itu, kilatan petir menerangi halaman, dan di luar sana, tepat di tepi sumur, ada sosok putih berjongkok, membungkuk seperti sedang mencuci sesuatu. Gerakannya lambat, teratur. Di sebelahnya tergeletak gayung kayu yang sama, seperti di musala. Raffi menahan napas, tubuhnya gemetar. Petir menyambar lagi. Kali ini, sosok itu menoleh perlahan ke arahnya. Wajahnya, wajah Ustadz Karim. Tapi kulitnya basah, pucat, dan di matanya ada busa sabun yang menetes ke pipi. "Raffi, ayah!" Suara itu berat, parau, tapi jelas. "Air, masih belum cukup, kuburku kotor." Raffi mundur ketakutan. Tapi tiba-tiba, pintu belakang tertutup sendiri dengan benturan keras, membuat senter di tangannya jatuh dan padam. Dalam gelap, ia masih bisa mendengar suara gemericik air dari arah sumur, disertai gumaman doa yang terpotong-potong. "Bismillah, niat karena Allah untuk menyucikan diri." Air hujan turun lebih deras. Dari dalam kamar, Bu Maryam berteriak memanggil Raffi. Suaranya panik. "Nak, air sumur naik. Lihat itu." Raffi berlari ke dalam. Benar, air di sumur belakang rumah meluap ke dapur. Dan warnanya bukan bening, melainkan keruh berbuih, berbau wangi sabun. Di antara buih itu, mengapung segumpal kapas kafan. Dan malam itu, warga Karang Asem bersumpah mendengar sesuatu dari arah kuburan Ustadz Karim. Suara air yang mengalir di bawah tanah dan gemericik lembut seperti seseorang sedang memandikan jenazahnya sendiri. Menjelang tengah malam berikutnya, langit di Karang Asem seolah berhenti bernapas. Tak ada angin, tak ada suara jangkrik,
Udara terasa pengap, seperti sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Di rumah duka, jasad Ustadz Karim masih terbujur di ruang depan, ditutupi kain putih. Aroma kapur barus yang semula menenangkan kini terasa memuakan. Seakan semakin lama, semakin kuat, menyatu dengan bau amis aneh yang muncul dari bawah kain kafan. Raffi duduk memeluk lutut di sudut ruangan, menatap tubuh ayahnya tanpa berani mendekat. Matanya merah, bukan hanya karena menangis, tapi karena 2 malam ia tak bisa tidur. Ia masih terbayang bayangan ayahnya yang tiba-tiba duduk sendiri di atas keranda, lalu seolah hidup berbicara lirih dalam bahasa yang tak ia mengerti. Namun malam ini ada hal lain yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dari arah kamar mandi tempat jenazah dimandikan kemarin, terdengar suara air mengucur. Padahal sejak sore keran itu sudah ditutup rapat. "Bu, dengar nggak?" Suara Raffi bergetar. Suara air itu dari tempat ayah dimandikan. Ibu Raffi, Sari, menggenggam tasbih di tangannya dengan kuat. "Jangan dengarkan, nak. Itu cuma perasaanmu. Ayahmu sudah tenang, tapi ia sendiri tak berani menatap arah suara itu." Tetesan air makin deras. Drip, drip, drip. Namun anehnya, terdengar seperti air yang jatuh ke lantai bukan bening, tapi berat dan kental. Raffi memberanikan diri berjalan ke arah kamar mandi. Pintu kayunya terbuka sedikit, berderit pelan. Cahaya redup dari lampu kuning memperlihatkan air keruh kemerahan yang mengalir ke bawah pintu, membasahi lantai rumah. "Bu, darah," bisik Raffi, nyaris tak terdengar. Ia membuka pintu itu perlahan. Begitu celah terbuka, hawa dingin seperti menyambutnya keluar. Aroma amis menyeruak keras, dan di dalam ada sosok berbungkus kain kafan, berdiri menghadap bak mandi. Kain kafan itu basah kuyup, meneteskan air merah ke lantai. Raffi terpaku. Ia tahu bentuk tubuh itu. Tidak mungkin salah. Itu ayahnya. Ustadz Karim berdiri di tempat yang sama, di mana jasadnya dimandikan 2 malam lalu. Tangannya yang berbalut kain mulai mengangkat gayung, menyiram tubuhnya sendiri pelan-pelan. Suara air yang jatuh disertai desis lirih, seolah kulit di balik kain itu sedang melepuh setiap kali air menyentuhnya. "Sudah bersih?" "Belum, nak." Suara itu lirih tapi jelas, seperti dari dalam air. Raffi ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti terkunci. Tiba-tiba, pocong itu menoleh. Kain di wajahnya basah, menempel di dahi, dan dari selalipatan kain kafan, terlihat cairan hitam menetes dari matanya. "Masih ada yang belum kubersihkan. Dosa," katanya pelan sambil mengangkat kepala, memperlihatkan bagian kain di dadanya yang robek. Di balik robekan itu, terlihat kulit pucat yang menggembung, penuh bekas luka kehitaman. Raffi mundur, tersandung ember, lalu jatuh. Pocong itu berjalan, mendekat dengan langkah berat, meninggalkan jejak basah berdarah di lantai. "Kau harus bantu ayah, mandikan sampai bersih." Raffi menjerit. Ia bangkit dan berlari sekuat tenaga keluar rumah, terantuk ambang pintu hingga berdarah. Ibu Sari melihat anaknya keluar dengan wajah ketakutan dan tubuh gemetar hebat. Ia hendak menenangkan, tapi dari dalam rumah terdengar bunyi gayung yang jatuh, disusul suara tawa lirih. Dan ketika mereka berdua menoleh ke dalam, lampu kamar mandi mulai berkedip, lalu padam total. Namun dalam kegelapan, samar-samar masih terdengar satu kalimat, berulang-ulang, dalam suara serak yang jelas, milik Ustadz Karim. "Belum suci, belum bersih, belum suci." Subuh belum tiba. Suara azan belum terdengar dari surau Karangasem yang kini tertutup rapat. Kabut tipis turun menyelimuti gang sempit tempat rumah Ustadz Karim berdiri. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang. Di dalam rumah, Raffi masih gemetar, duduk di pojok ruang tamu dengan mata merah
dan wajah pucat. Ibu Sari duduk di sampingnya, memeluk tasbih yang kini putus sebagian. Butiran kacanya berserakan di lantai. "Bu, tadi itu bukan mimpi. Aku lihat sendiri, ayah berdiri di kamar mandi, nyiram tubuhnya pakai air berdarah." "Sudah, nak, jangan ucapkan lagi. Jangan buat ayahmu tersiksa," jawab Sari lirih, tapi matanya sendiri tak lepas dari pintu kamar mandi yang masih tertutup. Namun, malam belum selesai. Dari dalam kamar mandi itu, kembali terdengar suara gayung jatuh, lalu diikuti bunyi air mengucur, padahal keran sudah dicabut sejak tadi. Sari menatap anaknya, lalu memutuskan, "Kita harus panggil Pak Modin." Sekarang Raffi mengangguk cepat. Ia berlari keluar rumah, menyusuri jalan kampung yang sepi. Di bawah sinar lampu jalan yang temaram, embun menetes dari daun pisang, dan langkahnya terdengar memantul seperti gema panjang. Ketika akhirnya sampai di rumah Pak Modin Mursal, lelaki tua itu sudah menunggu di beranda, seolah tahu mereka akan datang. "Kalian dengar juga suaranya ya?" katanya pelan tanpa ditanya. "Pak, jenazah ayah, dia hidup lagi?" Raffi hampir tak bisa berkata-kata. Mursal menghela napas panjang. "Ustadz Karim, sebelum meninggal, dia datang padaku. Katanya, dia merasa dosanya belum terhapus. Katanya, kalau nanti mati, jangan ada yang memandikan dia sebelum azan subuh pertama terdengar. Tapi, waktu itu, kalian sudah memandikannya kan?" Sari membeku. Ia ingat betul, karena malam kematian itu, jenazah dimandikan segera demi menghindari bau. "Kami takut telat, Pak." "Tak ada yang bilang begitu." Pak Modin menatap kosong ke arah rumah Karim. Berarti dia sendiri yang kembali untuk menyelesaikan apa yang belum sempat dilakukan. Sesampainya mereka kembali ke rumah, pintu kamar mandi kini terbuka lebar, dan dari dalam terlihat air memenuhi lantai, berwarna merah tua seperti darah yang mengental. Aroma menyengat menyerupai campuran kapur barus dan bangkai memenuhi udara. Tapi di tengah kubangan air itu, jasad Ustadz Karim duduk bersila, membelakangi mereka, masih dalam kain kafan yang basah. Tubuhnya bergerak perlahan, seperti orang yang sedang menggosok punggung sendiri dengan sabun. Tapi tangan yang bergerak itu dua pasang. Satu dari dirinya sendiri dan satu lagi tangan hitam yang muncul dari dalam air, menggandeng lengannya, menggerakkan gayung ke arah kepala. "Ayah!" Suara Raffi pecah, penuh tangis. Tapi ketika Ustadz Karim menoleh, separuh wajahnya sudah membusuk. Kulit pipinya robek, memperlihatkan gigi dan otot yang mengering. Matanya kosong, tapi di dalam bola matanya ada bayangan samar-samar wajah Raffi sendiri, menangis dan ketakutan. "Sudah kubilang," suara itu berat dan serak, "aku belum bersih, belum suci." Lalu tiba-tiba ia berdiri. Kain kafannya terurai, menjuntai panjang, meneteskan darah yang bercampur air. Dengan langkah pelan tapi pasti, ia mendekati Raffi dan Sari. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi crok, crok, seperti daging yang diinjak. Sari memeluk anaknya erat. "Istighfar, nak, jangan pandang, jangan pandang." Namun Raffi tak bisa memalingkan wajah. Ia hanya bisa melihat bagaimana ayahnya mengangkat tangan, menempelkan telapak yang berlumur darah ke dahinya sendiri, dan berkata lirih, "Kau, anakku, bantu ayah mandi terakhir." Tiba-tiba, air di kamar mandi meluap, seperti ada sesuatu dari dalam tanah yang mendorong keluar. Lantai berguncang. Dari bawah air muncul tangan-tangan lain, pucat, kaku, seperti tangan jenazah lain yang ikut memandikan dirinya. Raffi menjerit sekencang-kencangnya. Lampu rumah padam total. Hanya terdengar suara air, jeritan samar, dan doa ibu yang terputus di tengah isak. Pagi harinya, warga Karangasem gempar. Rumah Ustadz Karim terbuka, tapi tak ada siapapun di dalam.
hanya lantai kamar mandi yang masih basah, dan di tengahnya ditemukan gayung kayu dengan bercak darah yang belum kering. Di bak mandi, airnya bening kembali, tapi di dasar bak terlihat bekas sidik jari, bukan satu, melainkan banyak, seolah puluhan tangan pernah mencuci sesuatu di sana semalaman. Dan sejak hari itu, setiap menjelang subuh, warga yang lewat depan rumah itu bersumpah mendengar suara air gayung yang jatuh pelan, disertai bisikan lirih dari dalam. Belum suci, belum bersih. Kisah pun berakhir di situ. Jenazah yang memandikan dirinya sendiri bukan karena hidup kembali, tapi karena dosa yang belum selesai dibersihkan, bahkan oleh kematian. Tak ada yang tahu di mana jasad Ustadz Karim dikuburkan. Namun, setiap menjelang subuh, warga Karangasem masih mendengar suara air yang jatuh dari kamar mandi rumah tuanya. Dan jika kau lewat di depan rumah itu, jangan berhenti, karena kadang dari dalam ada yang masih memanggil namamu.